Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 7th grader, how are you? Let's learn how to tell time in English. Still with me, Mem Wahida. Are you ready? Let's go. Pertama-tama, mari kita pelajari kosakatanya terlebih dahulu. Yang pertama, cardinal numbers. Bilangan kardinal yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah bilangan angka 1 hingga angka 30. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang bilangan kardinal, silahkan menyimak video sebelumnya. Yang kedua, a half past. A half past digunakan untuk menyatakan lewat 30 menit dari jam yang dimaksud. Yang ketiga, a quarter past. A quarter past digunakan untuk menyatakan lewat 15 menit dari jam yang dimaksud. Yang keempat, a quarter to. A quarter to digunakan untuk menyatakan kurang 15 menit dari jam yang dimaksud. Yang kelima, hour hand. Hour hand adalah jarum jam yang pendek yang digunakan untuk menyatakan satuan jam. Kemudian yang keenam, minute hand. Minute hand adalah jarum jam yang panjang yang berfungsi untuk menunjukkan satuan menit. Ada beberapa cara untuk menanyakan waktu dalam bahasa Inggris. Dua di antaranya adalah sebagai berikut. What time is it? What's the time? Sebelum merespon pertanyaan tersebut, mari kita bandingkan tampilan jam berikut ini. Pada bagian A, jenis jam ini biasanya disebut digital clock. Tampilannya hanya menggunakan angka dan biasanya menggunakan tanda titik 2 untuk memisahkan antara tampilan jam dan menit. Sementara pada bagian B adalah analog clock atau jam analog. Jam analog adalah sejenis jam yang masih menggunakan jarum jam untuk menunjukkan waktu. Jarum jam yang lebih panjang digunakan untuk menandakan tampilan jam, sementara jarum jam yang lebih pendek digunakan untuk menandakan tampilan menit. Please pay attention to the next discussion. Pada bagian A, kita akan belajar bagaimana menggunakan kata o'clock dalam menyatakan waktu. Penggunaan kata o'clock dikarenakan posisi jarum jam yang lebih panjang atau the minute hand berada tepat pada angka 12. Seperti pada contoh berikut ini. Pada jam analog dapat kita lihat jarum jam yang lebih panjang atau the minute hand menunjukkan angka 12. Sementara pada jarum jam yang lebih pendek menunjuk pada angka 1. Mari kita perhatikan juga tampilan pada jam digital di sampingnya. Terlihat angka 01 yang menyatakan jam dan ada 2 angka 0 yang menyatakan menit. Pada posisi waktu seperti ini, kita membacanya it's 1 o'clock. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama tampilan waktu berikut ini. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's 8 o'clock. Selanjutnya, mari kita lihat bagian B yang akan menampilkan penggunaan half past dalam menyatakan waktu. Half past digunakan untuk menyatakan bahwa waktu telah berlalu 30 menit dari jam yang dimaksud. Pada jam analog, kata half past akan digunakan ketika jarum jam yang lebih panjang atau the minute hand menunjuk pada angka 6. Seperti pada contoh jam berikut ini. What time is it? It's
past 4, yang artinya waktu menunjukkan jam 4:30 menit. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama tampilan waktu berikut ini. What time is it? It's 5:30. What time is it? It's 9:30. What time is it? It's 2:30. And then, how about 1/4 and 1/4 Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. 1/4 digunakan untuk menyatakan bahwa 15 menit telah berlalu dari jam yang dimaksud. Pada jam analog, hal tersebut ditunjukkan ketika jarum jam yang lebih panjang atau minute hand berada tepat pada angka 3. Tampilan waktu seperti ini kemudian akan dibaca it's 5:15. Dalam penyebutannya didahului dengan kata 1/4 sebagai pengganti dari kata lewat 15 menit. Kemudian baru diikuti dengan kata 5 yang berarti jam 5. It's 5:15 means jam 5:15 in Indonesian. Mari berlatih menyebutkan waktu-waktu berikut ini. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 8:15. What time is it? It's 11:15. Selanjutnya, mari kita simak bersama penjelasan penggunaan 1/4. 1/4 digunakan untuk menyatakan kurang 15 menit dari jam yang dimaksud. Pada jam analog, hal tersebut ditunjukkan ketika jarum jam yang lebih panjang atau the minute hand berada tepat pada posisi angka 9. Perhatikan jam analog berikut ini. Pada gambar tersebut dapat kita lihat jarum jam yang lebih panjang atau the minute hand tepat berada pada posisi angka 9. Sementara jarum jam yang lebih pendek atau the hour hand menuju angka 8. Pada posisi seperti ini, maka kita akan membacanya it's 7:45. Dalam penyebutannya dimulai dengan kata 2:45 yang berarti kurang 15 menit, kemudian diikuti dengan kata 8 yang berarti jam 8. Maka ia akan dibaca it's 7:45. It's 7:45 means jam 8 kurang 15 menit in Indonesian. Mari berlatih menyebutkan waktu-waktu berikut ini. What time is it? It's 9:45. What time is it? It's 4:45. What time is it? It's 1:45. Dan untuk memperjelas waktu yang kita sampaikan, kita bisa menambahkan keterangan waktu berikut ini. Yang pertama, kata in the morning. Kata ini bisa kalian gunakan jika waktu yang disampaikan lewat dari jam 12 malam hingga sebelum jam 12 siang. Contoh, what time do you wake up in the morning? I wake up at 4:30 in the morning. Jam berapakah kamu bangun pada pagi hari? Saya bangun jam 4:30 pada pagi hari. Selanjutnya, kamu juga bisa menambahkan keterangan waktu in the afternoon.
In the afternoon dapat digunakan untuk menyatakan waktu lewat dari jam 12 siang hingga jam 6 sore. Contoh, what time do you ride your bike? I ride my bike at 4:15 in the afternoon. Jam berapakah kamu bersepeda? Saya bersepeda pada jam 4:15 di sore hari. Untuk waktu lewat dari jam 6 sore hingga jam 10 malam, kamu bisa menambahkan keterangan waktu in the evening. Contoh, what time do you study English? I study English at 7 in the evening. Jam berapakah kamu belajar bahasa Inggris? Saya belajar bahasa Inggris pada jam 7 malam. Untuk waktu lewat dari jam 10 malam hingga menuju jam 12 tengah malam, kamu bisa menambahkan keterangan waktu at night. Contoh, what time do you go to sleep? I go to sleep at 9:30 at night. Jam berapakah kamu tidur? Saya tidur jam 9:30 pada malam hari. Perhatikan 3 jam analog berikut ini yang belum mempunyai jarum jam, baik itu the hour hand maupun the minute hand. Draw the hands of the clock to show each time. Tugas kalian memperkirakan letak the hour hand dan the minute hand sesuai dengan ilustrasi waktu yang terdapat di sebelah jam analog tersebut. You may try now. Check your answers. Well, it's time to make some points of what we have learned today. A clock has 2 hands. The short hand, or hour hand, shows the hours, and the long hand, or minute hand, shows the minutes. Artinya, jarum jam yang pendek atau disebut hour hand menunjukkan jam, sementara jarum jam yang panjang atau minute hand menunjukkan menit. Number 2. A clock is used at full hours, which means there are no minutes. Artinya, untuk menyatakan waktu yang penuh seperti contoh jam 1 tepat, jam 7 tepat, kita menggunakan kata o'clock. A half-past expression is used to tell 30 minutes past the hour. Artinya, untuk menyampaikan waktu lewat 30 menit, kita menggunakan ekspresi a half past. Number 4. A quarter past expression is used to tell 15 minutes past the hour. Artinya, untuk menyampaikan waktu telah lewat 15 menit dari jam yang dimaksud, kita menggunakan ekspresi a quarter past. Number 5. A quarter to expression is used to tell 15 minutes before the hour, yang artinya untuk menyampaikan waktu kurang 15 menit dari jam yang dimaksud, kita menggunakan ekspresi a quarter to. Number 6. Use the structure at which time when giving the time of specific event. Gunakanlah kata depan at sebelum menyampaikan waktu sebuah kegiatan. Contohnya, I have breakfast
at 6 o'clock in the morning. Okay class, this is the end of the video. Thank you for watching. Keep studying, keep learning, and remember, where there is a will, there is a way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.